Shalom, jumpa lagi dengan saya di Kelavos Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat bagian-bagian kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur Engkau baik bagi kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu, berbicaralah bagi kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan, kitab Roma pasal 6, ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-14. Bagian firman Tuhan berkata, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata-senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Kelavos yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar di dalam seluruh kehidupan kita untuk dosa harus selesai di dalam hidup kita. Mengapa dosa itu harus selesai di dalam kehidupan kita? Karena ketika dosa itu tidak selesai di dalam hidup kita, maka maut akan menjadi bagian kehidupan kita. Maut di sini tidak berbicara soal kematian secara jasmani saja, tetapi hal-hal yang membuat saudara tidak mengalami kehidupan yang berkemenangan. Itulah kehidupan. Maut telah mengambil bagian dalam hidup saudara. Contoh, ketika engkau tidak ada dalam sukacita, engkau tidak mengalami damai sejahtera, hidupmu penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, itu tandanya maut menjadi bagian kehidupan saudara. Nah, mengapa maut itu menjadi bagian kehidupan kita? Karena dosa tidak selesai di dalam hidup kita. Oleh karena itu mari kita belajar untuk selesaikan dosa di dalam seluruh kehidupan kita. Artinya jangan mau hidup di dalam dosa kalau engkau mau mengalami kemenangan di dalam kehidupanmu. Mengapa saya katakan demikian? Karena firman Tuhan jelas berkata bagi kita bahwa dosa tidak lagi berkuasa di dalam kehidupan kita. Karena yang berkuasa di dalam kehidupan kita adalah kehidupan Yesus Kristus. Lewat kematiannya, saudara dan saya mengalami kematian secara daging, dan lewat kebangkitannya kita mengalami kebangkitan di dalam roh. Oleh karena itu kita baca lewat bagian kebenaran firman Tuhan, dikatakan sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Artinya kalau dosa itu masih berkuasa dalam kehidupan kita, maka kita akan hidup untuk melakukan dosa dalam hidup kita. Makanya tadi saya katakan selesaikan dosa di dalam kehidupan saudara. Kalau kita menyelesaikan dosa di dalam kehidupan kita, artinya kita hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka dosa itu tidak akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Seperti tadi saya katakan, maut tidak mengambil bagian di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu kita lihat ayatnya yang ke-13 berkata, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kalau saudara dan saya menyelesaikan dosa di dalam hidup kita, maka kita akan mampu menjadikan hidup kita menjadi senjata-senjata kebenaran. Lewat firman Tuhan hari ini saya ingin mengajak saudara, mari kita berikan hidup kita menjadi senjata-senjata kebenaran Allah. Karena itulah yang diinginkan oleh Allah. Karena hidup saudara dan saya telah dibenarkan, dan saudara dan saya telah mengalami kehidupan karena kasih karunia itu. Nah, oleh karena itu, mari kita orang-orang yang sudah mengalami keselamatan dari Allah, hidup yang sudah dibenarkan oleh Allah, mari kita menyerahkan hidup kita menjadi senjata-senjata kebenaran Allah. Artinya, di dalam setiap perkataan kita, setiap hal yang kita pikirkan, dan setiap hal yang kita lakukan, hendaklah kebenaran Allah yang kita nyatakan. Ada banyak orang bisa berkata-kata tentang Tuhan, tetapi sebenarnya itu bukan kebenaran yang dia sampaikan, karena dia tidak sedang percaya kepada Tuhan. Contoh, ada banyak orang bisa memberikan status-status firman di dalam FB-nya, tetapi sebenarnya hidupnya tidak ada di situ. Sehingga hari ini dia menaikkan status yang Tuhan memberkati dia begitu sukacita, tetapi besok dia bisa menaikkan status galau, dia bisa menaikkan status yang seolah-olah dia disakiti, dia dikhianati, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu,
seperti kata firman Tuhan, mari kita memberikan hidup kita menjadi senjata-senjata kebenaran. Artinya apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan dan kita kerjakan, pastikan itu hasil dari kebenaran-kebenaran firman yang telah bekerja di dalam kehidupan kita. Supaya apa yang kita katakan, kita tidak berbohong, tetapi kita sementara menjadikan hidup kita menjadi senjata-senjata kebenaran. Kalau kita katakan saya percaya Tuhan, kita mengajak orang untuk percaya kepada Tuhan, maka pastikan kita juga percaya kepada Tuhan. Jangan kita seperti orang yang menjual obat, artinya menyatakan tetapi kita sendiri tidak memakainya di dalam hidup kita. Nah, firman Tuhan mengajak saudara dan saya berikan hidup kita menjadi senjata-senjata kebenaran Allah, karena itulah yang diinginkan oleh Allah. Mengapa kita memberikan hidup kita menjadi senjata kebenaran Allah? Karena hidup kita sudah dibawa ke dalam kebenaran. Oleh karena itu, kita harus memberikan hidup kita menjadi senjata kebenaran. Hidup itu pilihan saudara. Apa yang saudara pilih dalam perjalanan hidup saudara? Apakah saudara memberikan hidupmu sebagai senjata kebenaran Allah, ataukah sebagai senjata-senjata kelaliman? Oleh karena itu, mari kita belajar untuk terus memberikan hidup kita menjadi senjata kebenaran Allah. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa memberikan hidup kita menjadi senjata kebenaran Allah? Yang pertama, saudara harus membangun kesadaran saudara akan kasih karunia Tuhan yang bekerja di dalam hidup saudara. Ketika saudara menyadari akan kasih karunia Tuhan itu, maka saya percaya engkau akan memberikan hidupmu menjadi senjata kebenaran Allah. Yang kedua, bangun kesadaran saudara bahwa hidupmu telah dibenarkan oleh Tuhan, maka engkau harus hidup menjadi orang benar. Dan yang ketiga, belajarlah untuk terus membangun hidupmu dengan Tuhan. Karena hanya dengan membangun hidup kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka kita akan dapat melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya akan terus memberkati hidup saudara dan saya. Berilah hidup kita menjadi senjata-senjata kebenaran, supaya iblis tidak mengambil bagian di dalam kehidupan kita. Ingat, ada sedikit saja dosa dalam hidup kita, maka itu akan menjadi pijakannya iblis dalam hidup kita. Jadikan hidup kita menjadi senjata kebenaran Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami ingin memberikan hidup kami menjadi senjata kebenaran-Mu. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami, agar kami mampu memberikan seluruh kehidupan kami untuk menjadi senjata-senjata kebenaran-Nya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, memohon pertolongan Tuhan terus dalam hidup kami. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.